Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Devi, Fakultas Informatika dan Komputer dari kampus Unma Banten. Sini saya akan presentasi mengenai mata kuliah saya, yaitu Audit Sistem Informasi, dengan dosen saya yaitu Ibu Ayu Mira. Baik, tidak basa-basi, saya akan langsung menyampaikan materi yang ingin saya presentasikan di sini. Saya akan show. Oke, di sini sudah jelas. Nah, materi yang saya ambil ialah rancangan Sistem Informasi Absensi Guru dan Staf pada SMK Pancakarya Tangerang berbasis web. Nama saya Fitria Devi, NIM saya E11796, dan prodi saya yaitu Sistem Informasi. Kemudian di sini ialah analisis jurnal Sistem Informasi Absensi Guru dan Staf pada SMK Pancakarya Tangerang berbasis web. Oke, nah sebelum saya jauh menjelaskan tujuannya apa aja sih yang ingin saya sampaikan gitu untuk agar tercapainya suatu analisis jurnal saya ini. Baik, tanpa basa-basi, saya akan menyampaikan sedikit apa yang menjadi pokok-pokok tujuan dari presentasi ini. Ialah rancangan ini dalam penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, Hypertext Processor, dan database MySQL dengan sistem terkomputerisasi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi pada SMK Pancakarya Tangerang berbasis web. Jadi, tujuannya agar absensi dan pembuatan laporan yang dapat terpercaya dan lebih akurat informasinya. Oke, kemudian langsung saja saya di sini akan membahas tentang permasalahan apa saja yang ada di jurnal ini, kemudian metode yang digunakan itu apa saja, dan yang terakhir solusi penyelesaiannya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Permasalahan di sini ialah sistem absensi guru dan staf pada SMK Pancakarya berjalan saat ini masih menggunakan absensi manual. Jadi mengapa dibuatnya suatu studi kasus analisis jurnal ini? Jadi tujuannya kepada SMK Pancakarya ini guru dan stafnya menggunakan aplikasi, tidak menggunakan buku aja. Kenapa? Karena jika menggunakan itu bisa tercecer atau catatannya bisa hilang, itu bisa lewat katanya. Kemudian selanjutnya ialah metode yang digunakan. Metode yang digunakan itu apa saja? Nah, ada beberapa metode. Salah satunya yaitu yang akan dibahas metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ialah metode yang digunakan sebagai berikut. Nah, metodenya itu terdiri dari metode observasi, metode wawancara, dan metode studi pustaka. Metode observasi ialah metode yang mendatangi langsung ke tempat lokasi dan menanyakan hal-hal terkait mengenai informasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah metode wawancara. Metode wawancara tujuannya untuk menanyakan secara langsung lebih detail dan terperinci mengenai apa yang ingin kita dapatkan informasi itu lebih detail. Kemudian selanjutnya yaitu metode studi pustaka atau library research. Langsung saja kita bahas ke selanjutnya ialah metode analisa sistem. Nah, metode analisa sistem ini menggunakan penelitian menggunakannya SWOT.
yaitu melakukan analisa terhadap kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau strengthless, dan ancaman atau treatment. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi. Maaf berisik ya, sini soalnya sedang ada. Yang selanjutnya ialah metode perancangan. Seperti apa metode perancangan itu? Ialah pengumpulan yang dilakukan melalui beberapa teknik. Maka data yang sudah ada akan diolah dan dianalisa supaya mendapatkan hasil akhir yang bermanfaat bagi peneliti ini. Jadi dilakukan penelitian beberapa teknik. Jadi ada teknik-teknik perancangan tertentu yang disusun untuk analisa data ini agar penelitian lebih akurat, dan salah satunya menggunakan PHP dan exam dan MySQL. Selanjutnya ialah metode pengujian atau testing. Nah, dalam melakukan penelitian ini, metode pengujian yang digunakan yaitu black box testing. Black box testing itu seperti apa? Black box testing ini memanfaatkan pada keperluan fungsional. Uji coba black box memungkinkan pengembangan atau mempertimbangkan kondisi input data fungsional output suatu program. Selanjutnya, kita terakhir yaitu solusi penyelesaian. Nah, solusi penyelesaian itu seperti apa? Bisa dilihat di sini solusi penyelesaian. Nah, bagaimana cara membacanya dari solusi penyelesaian ini? Nah, saya akan menyampaikan sedikit. Di sini terdapat satu sistem yang mencakup seluruh kegiatan aplikasi. Kemudian terdapat dua aktor yang melakukan kegiatan, yaitu guru dan staff dan admin. Kemudian terdapat 3 use case yang dapat dilakukan oleh aktor. Terdapat 7 include di dalam sistem, terdapat 6 extend di dalam sistem. Dan itu pembahasannya. Selanjutnya ialah use case diagram admin. Diagram yang kedua. Nah, di sini saya akan membacakan penjelasannya. Di sini terdapat satu sistem yang mencakup seluruh kegiatan aplikasi. Kemudian terdapat 2 aktor yang melakukan kegiatan, yaitu admin. Terdapat satu use case yang dapat dilakukan oleh aktor. Di sini ya. Terdapat 5 include di dalam sistem dan terdapat 10 extend di dalam sistem. Selanjutnya ialah kelas diagram. Kelas diagram itu mencakupan seluruh dari use case tadi ya. Di sini disusun menjadi kelas diagram. Yang terakhir yaitu solusi penyelesaian dari kesimpulan tadi. Penyelesaian tersebut. Ya, maka implementasi rancangan tampilan programnya sebagai berikut. Nah, di sini ada tampilan login absensi. Dan selanjutnya tampilan login admin. Dan yang terakhir ialah tampilan login dari guru dan staff. Nah, di sini berbeda-beda. Absensi kehadiran tampilannya seperti ini. Absensi admin seperti ini, login admin maksud saya. Dan yang terakhir yaitu menu utama buat guru dan staff, tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu daftar studi pustaka. Kita sudah memasuki finishing. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi saya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya cukupi untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Devi.
Fakultas Informatika dan Komputer dari kampus Unma Banten. Sini saya akan presentasi mengenai mata kuliah saya, yaitu Audit Sistem Informasi, dengan dosen saya yaitu Ibu Ayu Mira. Baik, tidak basa-basi, saya akan langsung menyampaikan materi yang ingin saya presentasikan di sini. Saya akan show. Oke, di sini sudah jelas. Nah, materi yang saya ambil ialah rancangan Sistem Informasi Absensi Guru dan Staf pada SMK Pancakarya Tangerang berbasis web. Nama saya Fitria Devi, NIM saya E11796, dan prodi saya yaitu Sistem Informasi. Kemudian di sini ialah analisis jurnal Sistem Informasi Absensi Guru dan Staf pada SMK Pancakarya Tangerang berbasis web. Oke, nah sebelum saya jauh menjelaskan tujuannya apa aja sih yang ingin saya sampaikan gitu untuk agar tercapainya suatu analisis jurnal saya ini. Baik, tanpa basa-basi, saya akan menyampaikan sedikit apa yang menjadi pokok-pokok tujuan dari presentasi ini. Ialah rancangan ini dalam penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, Hypertext Processor, dan database MySQL dengan sistem terkomputerisasi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi pada SMK Pancakarya Tangerang berbasis web. Jadi, tujuannya agar absensi dan pembuatan laporan yang dapat terpercaya dan lebih akurat informasinya. Oke, kemudian langsung saja saya di sini akan membahas tentang permasalahannya. Permasalahan apa saja yang ada di jurnal ini, kemudian metode yang digunakan itu apa saja, dan yang terakhir solusi penyelesaiannya. Oke, saya lanjut slide selanjutnya. Permasalahan di sini ialah sistem absensi guru dan staf pada SMK Pancakarya berjalan saat ini masih menggunakan absensi manual. Jadi, mengapa dibuatnya suatu studi kasus analisis jurnal ini? Jadi tujuannya kepada SMK Pancakarya ini, guru dan stafnya menggunakan aplikasi, tidak menggunakan buku aja. Kenapa? Karena jika menggunakan itu bisa tercecer atau catatannya bisa hilang, itu bisa lewat katanya. Kemudian selanjutnya ialah metode yang digunakan. Metode yang digunakan itu apa saja? Nah, ada beberapa metode. Salah satunya yaitu yang akan dibahas metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ialah metode yang digunakan sebagai berikut. Nah, metodenya itu terdiri dari metode observasi, metode wawancara, dan metode studi pustaka. Metode observasi ialah metode yang mendatangi langsung ke tempat lokasi dan menanyakan hal-hal terkait mengenai informasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah metode wawancara. Metode wawancara tujuannya untuk menanyakan secara langsung lebih detail dan terperinci mengenai apa yang ingin kita dapatkan informasi itu lebih detail. Kemudian selanjutnya yaitu metode studi pustaka atau library research. Langsung saja kita bahas ke selanjutnya ialah metode analisa sistem. Nah, metode analisa sistem ini menggunakan penelitian menggunakannya SWOT, yaitu melakukan analisa terhadap kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau
triangles, dan ancaman atau treatment. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi. Maaf berisik ya, sini soalnya sedang ada. Yang selanjutnya ialah metode perancangan. Seperti apa metode perancangan itu? Ialah pengumpulan yang dilakukan melalui beberapa teknik. Maka data yang sudah ada akan diolah dan dianalisa supaya mendapatkan hasil akhir yang bermanfaat bagi peneliti ini. Jadi dilakukan penelitian beberapa teknik. Jadi ada teknik-teknik perancangan tertentu yang disusun untuk analisa data ini agar penelitian lebih akurat, dan salah satunya menggunakan PHP dan exam dan MySQL. Selanjutnya ialah metode pengujian atau testing. Nah, dalam melakukan penelitian ini, metode pengujian yang digunakan yaitu black box testing. Black box testing itu seperti apa? Black box testing ini memanfaatkan pada keperluan fungsional. Uji coba black box memungkinkan pengembangan atau mempertimbangkan kondisi input data fungsional output suatu program. Selanjutnya, kita kepada terakhir, yaitu solusi penyelesaian. Nah, solusi penyelesaian itu seperti apa? Selalu dilihat di sini solusi penyelesaian. Nah, bagaimana cara membacanya dari solusi penyelesaian ini? Nah, saya akan menyampaikan sedikit. Di sini terdapat satu sistem yang mencakup seluruh kegiatan aplikasi. Kemudian terdapat dua aktor yang melakukan kegiatan, yaitu guru dan staff dan admin. Kemudian terdapat 3 use case yang dapat dilakukan oleh aktor. Terdapat 7 include di dalam sistem, terdapat 6 extend di dalam sistem. Dan itu pembahasannya. Selanjutnya ialah use case diagram admin. Diagram yang kedua. Nah, di sini saya akan membacakan penjelasannya. Di sini terdapat satu sistem yang mencakup seluruh kegiatan aplikasi. Kemudian terdapat 2 aktor yang melakukan kegiatan, yaitu admin. Terdapat satu use case yang dapat dilakukan oleh aktor. Di sini ya. Terdapat 5 input di dalam sistem dan terdapat 10 extend di dalam sistem. Selanjutnya ialah kelas diagram. Kelas diagram itu mencakupan seluruh dari use case tadi ya. Di sini disusun menjadi kelas diagram. Yang terakhir yaitu solusi penyelesaian dari kesimpulan tadi. Penyelesaian tersebut. Ya, maka implementasi rancangan tampilan programnya sebagai berikut. Nah, di sini ada tampilan login absensi. Dan selanjutnya tampilan login admin. Dan yang terakhir ialah tampilan login dari guru dan staff. Nah, di sini berbeda-beda. Absensi kehadiran tampilannya seperti ini. Absensi admin seperti ini, login admin maksud saya. Dan yang terakhir yaitu menu utama buat guru dan staff, tampilannya seperti ini. Selanjutnya itu daftar studi pustaka. Kita sudah memasuki finishing. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi saya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya cukupi untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.